Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ezra Alsefimuti dengan NIM 2306120004. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, akan menjelaskan tentang dukungan pada pengambilan keputusan. Ada beberapa dukungan pada pengambilan keputusan. Yang pertama ialah Decision Support System. Nah, Decision Support System adalah sistem dan subsistem berbasis komputer interaktif yang dimaksudkan untuk membantu pengambilan keputusan menggunakan teknologi komunikasi, data, dokumen, pengetahuan, dan model untuk menyelesaikan tugas proses pengambilan keputusan. Decision Support System juga merupakan kelas sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem knowledge-based yang mendukung kegiatan pengambilan keputusan. Membuat keputusan yang tepat dalam bisnis biasanya didasarkan pada kualitas data dan kemampuan untuk menyaring dan menganalisis data untuk menemukan tren yang dapat menciptakan solusi dan strategi. Adapun jenis-jenis dari Decision Support System ialah yang pertama Communication Driven atau disingkat dengan DDS, itu mendukung lebih dari satu orang yang mengerjakan tugas bersama. Yang kedua ada Data Driven, menekankan pada data yang dikumpulkan yang kemudian dimanipulasi agar sesuai dengan kebutuhan pembuat keputusan. Yang berikut ada Document Driven, lebih umum ditargetkan pada kelompok pengguna yang lebih luas. Berikut ada Knowledge Driven. Jenis ini dapat menyarankan atau merekomendasikan tindakan kepada manajer. Yang berikut ada Model Driven, itu digerakkan oleh model menggunakan data dan parameter yang terbatas yang disediakan oleh pembuat keputusan untuk membantu pengambil keputusan dalam menganalisis sesuatu. Adapun arsitektur support system ialah yang pertama antarmuka pengguna. Komponen utama dalam desain DDS adalah antarmuka pengguna atau user interface. Dalam komponen ini biasanya tersedia jendela utama atau dashboard, query tools, dan reporting, dan paket form and development atau yang disingkat dengan EPI. User interface dapat disediakan dengan web-based atau desktop-based. Namun, saat ini web-based lebih banyak digunakan tidak seperti MIS, bergantung pada basis model. Berikut ada database atau model. Nah, model serta database itu sebagai sumber daya seperti yang vital. Basis model DIS adalah komponen perangkat lunak yang terdiri dari model yang digunakan dalam rutinitas komputasi dan analitik yang secara matematis menyatakan hubungan antara variabel. Misalnya, program spreadsheet mungkin berisi model yang mengungkapkan hubungan akuntansi sederhana di antara variabel seperti pendapatan, beban, dan laba. Berikut alat analisis. Ini misalnya berisi model linear programming, model multiple reasoning, forcing, dan model capital betting percent view. Model-model tersebut disimpan dalam bentuk modul program yang nantinya digunakan untuk melakukan analitik.
Yang terakhir, arsitektur dan jaringan. Arsitektur dan jaringan ini dibuat seperti bagan. Yang pertama, data warehouse, lalu dipindahkan ke data mart. Data mart dibagi lagi menjadi dua, yaitu data management dan model management. Nah, di data management ada knowledge management, graphical user interface. Lalu di model management ada model base dan knowledge base, lalu baru diimport ke user. Berikutnya kita akan lanjut ke penjelasan data mart dan data warehouse. Merupakan repository yang sangat terstruktur di mana data disimpan dan dikelola sampai diperlukan. Data mart dibangun untuk memenuhi pemerintahan, divisi atau fungsi bisnis tertentu. Sedangkan data warehouse dibangun untuk sebagai fungsi pusat data seluruh bisnis. Berikutnya eksekutif, kita akan menjelaskan ke berikutnya ialah Executive Information System. Ialah sistem informasi eksekutif. Ini biasanya disingkat dengan ACE dan merupakan sistem informasi manajemen yang mendukung, memfasilitasi dan membuat keputusan untuk eksekutif senior dengan menyediakan akses mudah ke informasi internal dan eksternal. Sistem ini juga yang memberikan informasi real time untuk membantu eksekutif dalam memantau kinerja bisnis. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System adalah jenis sistem informasi yang dirancangkan khusus untuk membantu para eksekutif dalam pengambilan keputusan di tingkat puncak atau organisasi. Adapun jenis-jenis dari Executive Information System itu sendiri ialah yang pertama, laporan rutin atau scheduled report. Sistem ini menghasilkan laporan rutin secara otomatis untuk memberikan informasi terkini kepada para eksekutif. Berikutnya, pemantauan kinerja atau performance monitoring. Ini menyediakan pemantauan real time terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan metrik dan indikator kunci kinerja atau Key Performance Indicator atau KPI. Berikut pemrosesan data interaktif atau ad hoc query and analysis, memberikan kemampuan kepada eksekutif untuk mengakses dan menganalisis data secara mandiri sesuai kebutuhan mereka. Berikut pemrosesan kejadian mendesak atau alters and notification, memberikan notifikasi otomatis kepada eksekutif ketika terjadi kejadian atau kondisi tertentu yang memerlukan perhatian mereka. Adapun simulasi dan pengambilan keputusan atau decision support and what if analysis, memberikan kemampuan untuk melakukan simulasi dan analisis apa jika untuk membantu eksekutif memahami implikasi keputusan mereka. Dan masih ada banyak lagi. Berikutnya membahas tentang arsitektur support system. Database atau desain dan implementasi basis data yang efisien dapat diakses dengan cepat, sangat penting. Data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan eksekutif harus tersedia dalam bentuk yang mudah diakses. Berikutnya, data warehouse. Sistem informasi eksekutif seringkali memerlukan akses ke data historis untuk analisis tren jangka panjang.
Data warehouse adalah solusi yang baik untuk menyimpan data historis dalam format yang mudah diakses. Berikutnya ada alat analisis dan pelaporan. Integrasi alat analisis data dan pelaporan yang memungkinkan eksekutif untuk dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan dan membuat keputusan berdasarkan analisis data yang mendalam. Berikutnya ada keamanan informasi. Aspek keamanan sangat penting, terutama ketika berurusan dengan informasi strategis. Arsitektur harus mencakup langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data sensitif. Dengan merancang arsitektur yang tepat, sistem informasi eksekutif dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memudahkan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif dan membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya. Berikut arsitektur support system dari Executive Information System. Ialah yang pertama langsung ke Geographic Information System. Nah, Geographic Information System adalah DISS yang menggunakan database geografik untuk membuat suatu serta menampilkan peta serta tampilan grafik lainnya yang mendukung keputusan distribusi geografis untuk geografis orang dan sumber daya lainnya. Contoh perangkat lunak dari Geographic Information System adalah Maps Info dan GPS. Ada juga AlterGIS. Fungsi Geographic Information System adalah yang pertama Visual Spatial. Ini mewakili tampilan data dan informasi dalam sistem. Berikutnya ada desain dan perancangan. Digunakan untuk merancang atau membuat dan merencanakan GIS tersebut sekaligus mewakili beberapa GIS yang spesifik. Yang kedua ada pemodelan keputusan. Itu fungsinya untuk mewakili kemampuan GIS untuk menghubungkan atau untuk memberi dukungan dalam bentuk analis dan mengambil keputusan. Yang berikut ada manajemen database fungsinya untuk mewakili kemampuan GIS untuk menyimpan, memanipulasi, dan menyediakan akses data. Bagaimana penggunaan GIS? Yang pertama, digital mapping. Data teknologi informasi yang menangkap data secara otomatis seperti Google Maps. Mapping. Yang berikut ada fasilitas manajemen. Ini penggunaannya digunakan secara luas untuk manajemen fasilitas dan mengakses informasi negara sehingga mempermudah mengakses informasi secara luas. Yang berikut ada design engineering. Penggunaan ini merancang dan desain komputer. Sistem perancangan dan desain komputer yang banyak digunakan seperti komputer CAT, misalnya seperti rutin digunakan perusahaan teknik untuk pengembangan dan mengarsipkan. Berikutnya ada transportation and logistics. Penggunaannya penting untuk mengatasi masalah logistik seperti keputusan analisis, sistem pengiriman, sistem produksi. Yang terakhir ada market and demographic analysis.
penggunaan. Fungsi utama adalah analisis pasar untuk memahami pasar dan untuk mewakili hubungan sosial. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kurangnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di presentasi berikutnya. Saya Ezra Alsevimuti dari Fakultas Teknik dengan NIM 2306120004. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.